Sahabat Sonora, di kesempatan kali ini kami berada di wilayah pemerintah kota Yogyakarta. Nah, di Komplek Balai Kota Yogyakarta, ini di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Memperingati kemerdekaan, tentu banyak harapan dari teman-teman ASN dan juga sudah berkarya nyata untuk bangsa dan negara ini. Nah, bersama kami Kepala Bidang SIS Diskominfosan Kota Yogyakarta, Mas Joko Marwianto, Eskom M. Kita akan berbincang-bincang dengan Mas Joko. Ya, selamat siang, Mas Joko. Selamat siang, Mas. Ya, selamat Anda menjadi kandidat Anugerah ASN 2023 nih, Mas Joko. Ya, terima kasih, Mas. Ini karya inovasinya Mas Joko membuat JSS atau Jogja Smart Service. Ini kan sudah, ya kita akhirnya menjadi terbiasa dengan JSS itu, Mas Joko. Iya, Dulu JSS-nya apa ya? Masih bingung. Tapi iya. sekarang dengan aplikasi itu kita bisa mengakses semua layanan Pemkot. Nah, Mas Joko cerita sedikit tentang dulu bisa ide JSS itu seperti apa, Mas Joko? Jadi terkait dengan ide atau inovasi-inovasi itu kan kita berangkat dari permasalahan sebetulnya ya. Kita secara prinsip di Dinas Kominfo ini kan mensupport terkait dengan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik. Nah, ini kita coba mendengarkan selama ini apa yang menjadi keluhan-keluhan terkait dengan penyelenggaraan administrasi di pemerintahan, kemudian pelayanan publik. Ini keluhannya seperti apa? Mungkin dulu keluhannya bahwa layanan-layanan untuk mendapatkan layanan itu selalu harus antri, kemudian mungkin tidak transparan, tidak akuntabel gitu ya. Nah, itu dulu kemudian kita upayakan dengan adanya penyelenggaraan layanan-layanan berbasis digital atau layanan-layanan online. Nah, pada saat layanan digital dari berbagai layanan yang diselenggarakan oleh OPD ini sudah berjalan cukup baik, itu kan kemudian ekspektasi masyarakat, ekspektasi pengguna itu akan naik. Ya. Setelah mereka punya experience terkait dengan layanan digital, kemudian kenapa ya pada saat saya mengajukan layanan di OPDA, di OPDB, saya harus melakukan registrasi lagi ya. Kenapa saya harus punya akun masing-masing, sehingga bagi masyarakat kan kemudian pada saat mengakses layanan itu kan harus mengingat banyak akun, mengingat banyak password user gitu, kemudian harus mengingat URL-nya atau alamat layanannya di mana. Nah, kita akan berangkat dari sana karena prinsipnya cara berpikir kita kan melayani pelanggan lah gitu. Jadi apa yang menjadi experience mereka kemudian itu menjadi dasar kami untuk meningkatkan layanan untuk perbaikan-perbaikan di dalam penyelenggaraan layanan. Nah, berangkatnya dari sana, Mas. Jadi kita berangkat dari keluhan dari end usernya, baik itu di internal di pegawai Pemkot maupun dari masyarakat. Nah, kemudian juga berangkat dari sana kita memberikan beberapa alternatif solusi. Nah, ini solusinya salah satunya kemudian yang disepakati bersama adalah single sign-on. Jadi cukup menggunakan satu akun untuk mengakses berbagai layanan, kemudian cukup satu aplikasi untuk mengakses berbagai layanan. Nah, itu kemudian solusinya seperti itu yang alhamdulillah ini diterima cukup baik. Indikasinya dari komparasinya selalu naik antara yang mengajukan layanan secara konvensional dengan yang mengajukan layanan secara digital. Ini yang layanan digital persentasenya kemudian perlahan-perlahan itu mulai naik. Ya, dan JSS ini kan sudah terbukti mempercepat layanan, ya memudahkan, dan juga ya masyarakat ya itu tadi sudah lewat ini saja, misalkan tidak hanya layanan ke OPD, misalnya keluhan atau aduan itu kan juga cepat juga melakukannya lewat JSS gitu, Mas Joko. Ya, Lores. Jadi terutama terkait dengan aduan ya, Mas. Jadi kalau orang Jawa bilang greteh gitu ya, karena sekarang mudah untuk melaporkan aduan keluhan itu, kemudian masyarakat itu partisipasinya meningkat. Partisipasinya meningkat. Jadi kita lihat dari progres bahwa bukan berarti kemudian pada saat aduan ini naik
itu kemudian bahwa layanan Pemkotnya menjadi jelek, tidak. Ya, tetapi partisipasi masyarakatnya yang meningkat. Meningkat gitu. partisipasi masyarakat. Kemudian kita lihat bisa kita monitor juga kinerja dari OPD, bagaimana OPD itu melayani masyarakat, merespon aduan-aduan dari masyarakat. Nah, ini kalau kita lihat, kalau mungkin dulu kan orang mati kan gitu, ya wis lah lapor ke piye caranya mungkin gitu ya. Bagaimana caranya itu. Kalau sekarang orang betul lihat, oh lampu mati langsung lapor lewat JSS gitu. Lewat JSS, betul. Ini yang terbaru sekarang kita kolaborasi dengan kepolisian, Mas. Jadi segala sesuatu yang berurusan dengan kepolisian juga bisa bisa dilaporkan melalui JSS. Nah, ini upaya-upaya peningkatan kami terkait dengan layanan masyarakat, salah satunya dengan memperluas layanan publik dengan berbagai program kolaborasi dengan kepolisian. Dengan kepolisian. Ya. Jadi kolaborasinya kita sudah tidak antar OPD lagi, tapi sudah dengan instansi yang sertifikat, dengan kepolisian. Ini kemudian juga kita dengan kejaksaan. Ini kemarin juga kita sudah mulai diskusi terkait dengan kantor yang menangani terkait dengan barang sitaan, karena selama ini kan salah satunya orang kalau ya sedang bermasalah hukum mencari barang sitaannya ada dimanapun kesulitan gitu. Nah, ini kita sudah mulai diskusi dengan teman-teman di kejaksaan juga. Betul, karena ya ini Mas Joko sebagai inovator JSS kan hasilnya ini memang berdampak positif bagi masyarakat dan juga bagi Pemkot sendiri. Berarti kan ya ini sukses lah, Mas. Ya, alhamdulillah sementara ini kan jadi artinya bahwa kesuksesan sebuah inovasi itu pasti tidak kemudian dominan dari seseorang saja atau bahkan satu instansi itu. Saya rasa tidak bisa begitu, karena kemudian di dalam JSS ini kan komitmen dari semua OPD, termasuk komitmen dari pimpinan-pimpinan tinggi di pemerintah kota ini cukup dominan, cukup mewarnai itu, yang kemudian itu bisa terimplementasikan dengan baik. Gitu. Sekarang kalau misalnya kemudian dari OPD tidak memiliki komitmen yang baik untuk kita bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan layanan publik melalui JSS, ini tidak akan semasif ini. Jadi OPD pun kami cukup mengapresiasi bahwa kemudian mereka welcome terhadap integrasi, dan integrasi tidak hanya di level data, tapi bagaimana integrasi proses bisnis layanan itu terjadi di antara OPD di pemerintah kota ini, yang saya rasa value-nya cukup mahal ya gitu ya. Artinya teman-teman dari OPD-OPD itu kemudian punya semangat untuk melayani, sehingga keterbukaan itu menjadi sebuah proses bisnis yang sederhana. Nah, itu, dan memang ada tenggat waktunya juga ya. Saya juga pengalaman pernah aduan itu langsung cepet, besoknya sudah ditangani kementerian atau kelurahan. Itu kan jejak kita laporan kan wonten niku Mas yang di JSS itu. Nah, itu salah satu value dari transparansi itu ya. Apa yang kita lakukan ini transparan. Jadi kita sampaikan misalnya terkait dengan aduan itu, pengaduannya masuk pukul berapa, diterima OPD kapan, kemudian ditindaklanjuti kapan, siapa, itu kita transparan. Sehingga masyarakat paham, oh yang menangani siapa sih. Nah, trackingnya ya, trackingnya ada. Itu kan juga otomatis akan memotivasi teman-teman OPD untuk segera menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Itulah jadi peningkatan partisipasi masyarakat ya, di samping memberikan masukan juga tentu akan bisa memonitor kinerja dari OPD-OPD di lingkungan pemerintah kota. Nah, ini ya. Nah, Mas Joko ini sudah menjadi inovator JSS, juga kandidat apresiasi ASN 2023. Mas Joko, harapan apa untuk bangsa dan negara ini, untuk Republik ini, untuk Pemkot Yogyakarta untuk kedepannya, Mas Joko? Ya, mungkin ini menjelang momen 17 Agustus ya, Mas ya. Jadi kita akan kembali ke momentum di 17 Agustus 1945 bahwa kemerdekaan ini merupakan hasil dari adanya persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia yang kuat. Tanpa itu saya rasa kemerdekaan tidak akan pernah terwujud. Sehingga yang menjadi harapan kami adalah di saat-saat ini agar seluruh elemen bangsa ini semakin mempererat persatuan dan kesatuan, dan tentu harus mengesampingkan berbagai perbedaan-perbedaan untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Dan kita juga berharap ini tidak
hanya untuk pemerintah Kota Yogyakarta, tentu juga untuk Indonesia, untuk terus maju di dalam berbagai aspek, baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan tentu hari ini teknologi tidak bisa dikesampingkan untuk turut berkontribusi di dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dan tentu karena ini menjelang hari kemerdekaan, pasti yang kita harapkan adalah benar-benar terwujudnya sebuah kemandirian, baik dalam hal ekonomi, energi, pangan, dan teknologi, sehingga kita mampu untuk mensejahterakan masyarakat. Mungkin harapannya itu ya. Nah, 79 tahun perjalanan Republik ini, untuk Mas Joko apa sih yang perlu diperbaiki lagi, atau hal-hal apa nih yang masih kita perlu perjuangkan lagi gitu? Jadi mungkin kalau yang harus diperjuangkan terutama dari sektor pendidikan, karena saya meyakini bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik pada saat SDM ini mempunyai kualitas pendidikan yang baik. SDM-nya ya. SDM-nya, kuncinya di SDM dulu. Gitu. Jadi kualitas pendidikannya harus diperbaiki, termasuk dalam selain kualitas juga pemerataannya, karena tentunya kalau kita bicara Indonesia, kalau misalnya dipersempit dalam lingkup pemerintah kota pun kan ini kan ada beberapa yang kondisinya kan tidak sama. Pastikan bahwa itu kemudian semua masyarakat mendapatkan hak yang sama terkait dengan pendidikan. Kemudian yang berikutnya tentunya terkait dengan masalah kesehatan. Bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas layanan kesehatan, kemudian termasuk di dalamnya bagaimana kita juga harus meningkatkan terkait dengan infrastruktur untuk mendukung peningkatan dari sisi kesehatan. Dan isu-isu terkait dengan pengentasan kemiskinan juga ini tentu menjadi perhatian supaya nanti bisa menurunkan tingkat kemiskinan, kemudian juga bagaimana kemudian ini terutama bagi penyelenggara pemerintahan ini untuk bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena hanya dengan melalui itu maka pembangunan akan berjalan baik, manakala kepercayaan dari publik itu terbangun dengan baik. Saya rasa pada saat kita bisa mewujudkan itu, transparansi, akuntabilitas, kemudian yang secara otomatis ini juga mestinya akan mengurangi korupsi. Saya yakin ini kemudian kita akan mendapatkan dukungan dari masyarakat, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dan tentu juga yang masih jadi PR bersama ini terkait dengan efisiensi di sisi birokrasi. Bagaimana kita terus untuk bisa memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan dari pemerintah. Dan harapan berikutnya mungkin tadi yang harus diperbaiki adalah pemerataan terkait dengan infrastruktur teknologi. Mungkin kalau infrastruktur fisik sekarang ini sudah cukup baik, kita melihat bahkan sampai di daerah-daerah perbatasan pun infrastruktur fisik sudah cukup baik dan sudah cukup merata, sehingga peningkatan ekonomi di wilayah-wilayah itu pun sudah semakin baik. Nah, ini sekarang selanjutnya memang adalah peningkatan dari sisi infrastruktur teknologi. Manakala teknologinya baik, kemudian kita akan meningkatkan terkait dengan kualitas SDM tadi juga saya rasa akan menjadi lebih baik. Nah, ini mungkin relate dengan apa yang kita perjuangkan selama ini, bagaimana kita mengupayakan layanan secara digital. Pada saat infrastruktur teknologinya tidak cukup, SDM-nya kualitasnya kurang, saya rasa itu pun tidak bisa terwujud dengan baik. Artinya Pak, dari sisi pemerintah mungkin sudah memfasilitasi, ini ada layanan digital, layanan online, tapi pada saat kemudian masyarakat belum cukup siap untuk menerima layanan itu, juga pasti tidak akan berhasil sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu penting juga, karena layanan digital, layanan online, kita gunakan untuk hal yang positif, bukan malah baliknya untuk hal yang negatif. Karena dengan segala macam kemudahan dan kecanggihan teknologi, terus kita malah, wah ini kan tetap masih ada kan yang hal-hal negatif masih terjadi juga di era digital ini, Mas Joko. Nah, kebaikan-kebaikan apa sih yang harus kita uri-uri, kita jaga untuk Republik ini, dan harus kita yang lestarikan, kita kembangkan, Mas Joko? Ya, jadi kesan-kesan yang cukup baik kalau saya
amati sampai dengan hari ini, perkembangan yang luar biasa, salah satunya tentang demokrasi, rasa demokrasi. Ya. Bagaimana sekarang penyelenggaraan pemilu berjalan cukup baik, yang mana itu sudah menunjukkan bahwa kebebasan masyarakat untuk memilih itu sudah cukup baik. Adanya pemilihan langsung yang sudah diselenggarakan sejak reformasi itu kan, kemudian sekarang sudah memberikan sesuatu yang berbeda. Kemudian juga kebebasan pers kami melihat juga sudah cukup baik, meskipun di sana masih ada tantangan-tantangan tertentu. Mungkin teman-teman kalau yang di di area ini paham tentang tantangan itu, tapi saya rasa kebebasan pers sudah cukup baik dibandingkan sebelum-sebelumnya, dan sudah ada peningkatan. Kemudian mungkin di sektor pendidikan kami juga melihat saat ini juga sudah cukup baik dengan pemerintah ini sudah menyediakan berbagai beasiswa. Kemudian juga pemerintah mendorong pihak-pihak swasta melalui program CSR-nya untuk menyediakan beasiswa. Nah, ini juga saya rasa sudah merupakan upaya-upaya yang bagus. Bahkan di tingkat SD SMP kan ini bisa dibilang kan sekarang sudah bisa mendapatkan akses pendidikan dengan gratis ya. Nah, kemudian juga kami cukup terkesan dengan pembangunan infrastruktur fisik sekarang, di mana jalan tol, bandara, pelabuhan ini yang meningkatkan konektivitas dan tentu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini penting ini ya. Jadi, kemudian terkait dengan kesehatan, ini program jaminan kesehatan nasional saya rasa juga cukup membantu masyarakat kita untuk meningkatkan kualitas kesehatannya dengan mudah dan murah mendapatkan layanan kesehatan. Mungkin itu Mas beberapa hal yang siap. Dan kita harapkan Mas Joko ya terus menciptakan inovasi-inovasi. Amin, terima kasih. Jadi teman-teman media juga mudah-mudahan bisa selalu berkontribusi untuk membantu kami untuk meningkatkan layanan-layanan kepada masyarakat. Jadi kami meyakini bahwa media ini berperan cukup besar untuk kesuksesan sebuah penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal pelayanan publik. Terima kasih, kita bersinergi, Mas Joko. Siap. Nah, itu. Matur nuwun, Mas Joko, sukses selalu dan ya berkarya nyata, berdampak positif untuk masyarakat. Terima kasih, sama-sama Mas. Sahabat Sonora, kita bisa kolaborasi. Siap Mas Joko. Sahabat Sonora, demikian tadi perbincangan kami bersama Kepala Bidang SIS Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, ini Mas Joko Marwianto Eskom Emeng, di mana juga termasuk masuk ke dalam kandidat Anugerah ASN 2023, dan juga Mas Joko ini inovator dari Jogja Smart Service. Salam merdeka. Merdeka.